Oke, balik lagi di Bachelor Budal Cerita Horor. Oke, di episode ketiga di bulan Ramadan. ya. Ini bakal tayang di pertengahan loh. Kita bakal tanya-tanya gimana puasa kalian, sahur kalian. Saya nggak akan nanya berapa bolong berapa. Enggak, itu kan Puasa berapa udah? puasa berapa. Bener sih puasa. Dan jangan lupa ya, buka itu dengan yang manis-manis. Kayak buka es campur sama pipi lesung. Wah. Es campur sama pipi lesung kan manis Iya. gitu. Mainstream buka sama yang manis-manis, cewek cantik, mainstream. Nah, Pipi janji Janji pemerintah. Wah, Nice. iya, emang manis. Mainstream. Ini kali ini kita mau bacain ya seperti biasa cerita yang udah kalian kirimin. Yang mau ngirimin cerita langsung aja DM ke Instagramnya @budal. BUEDAAL. Ya. A-nya 2. Ya, tapi kemarin episode lumayan sih. Ya, responnya banyak yang meskipun kita bawaannya ringan loh. Oh Mas, banyak guyonnya apa dan lain-lain gitu. Karena kalau mau serius-serius kita tuh yang bacain juga takut. Meskipun ini di bulan Ramadan ya, Iya. ketika setan dikerangkeng, cuman tetep aja feeling kita kayak nggak enak lah gitulah. Kalau mau serius lagi ya, ya tiba-tiba ada suara di belakang gitu. Kayak kemarin kan. Ternyata Kaget tikus juga, gitu. Buat kalian yang mau cerita tenang aja. Kalian bisa nyebutin nama atau kalian kalau misal Mas nggak usah disebutin namanya. Aman, privasi Atau kalian bahkan terjaga. tempat juga ya, tempat Oh, iya, tempatnya boleh juga. Disebutin Tempat, juga. misalnya aku nggak mau disebutin karena itu hidden game di Surabaya atau di mana. Iya, Nggak apa. Jadi ceritanya itu nggak tahu di mana, nggak tahu siapa, Mas pokoknya horor. Masa horor. Casper. Ya udah, oke, langsung ke cerita yang pertama. Oke. Oke, cerita pertama ini dia mau disamarin namanya. Nggak kita sebutin ya, tapi nama bapaknya Yono. Ibunya pasti Suratmi. Nama-nama lawas. Iya, pamannya surat nikah. Oke. Assalamualaikum Mas, aku mau cerita horor lagi tapi nama aku disamarkan. Penonton biar nggak bosen denger ceritaku, aku terus yang cerita. Santai-santai, Mbak Mawar. Iya, Mbak Mawar. Kita sebutin Mbak Mawar. Jadi gini, tahun 2021 kemarin aku naik Gunung Panderman bersama anak-anak dan adikku. Intinya sama keluarga lah, tapi ada temen juga. Kami naik bersepuluh. Awal pendakian sore hari. Biasa aja tuh, nggak ada apa-apa. Kita semua menikmati perjalanan. Pas adzan maghrib, kita nyampe di latar Ombo, campgroundnya Panderman. Dan beberapa teman minta lanjut untuk ngecamp di Watu Gede. Tapi aku dan suami milih berhenti dan ngecamp di latar Ombo biar bisa santai dan sekalian sholat maghrib. Terus kita semua mutusin ngecamp di situ. Kita bangun tenda, sholat, nyiapin makan malam kayak biasanya. Teman-teman dan anak-anak biasa-biasa aja. Tapi saya pribadi udah disambut sosok kakek-kakek di batu-batu besar di latar Ombo itu. Sepertinya beliau yang menjaga tempat itu, anjir. Tapi ini kakek. tapi nggak di ini ya, nggak di spesifik Oh, bentuknya ya, kayak definisikan kayak gimana. Soalnya ya, latar Ombo itu gede banget Don, gede lah. Itu Buat campground. Baru di atasnya lagi dikit sekitar 15 atau 20 menit ya itu ke Watu Gede. Watu Gede itu sebenarnya ada campground cuman lebih kecil-kecil gitulah. Nggak segede latar Ombo. Wow. Pasti waktunya gede-gede sih itu. Soalnya Watu Gede. Iya. Kalau kecil Witi Gidi. Iya. Kalau kecil Witi Gidi. namanya Watu Gede. Oke, ada sosok-sosok di batu-batu besar di latar Ombo itu. Dan sepertinya beliau yang jaga tempat itu gitu. Tapi saya diem aja, lanjut aktivitas. Malam hari kita istirahat sekitar jam 10 malam. Tapi saya nggak bisa tidur. Beberapa teman udah pulas di tenda sebelah. Bahkan mereka pada ngorok. Oke, kecapean mungkin. Saya semakin nggak bisa tidur. Dan pada saat itu saya melihat beberapa sosok bertangan panjang. Anjing. Kakinya juga panjang.
ngerangka di pohon belakang tenda saya. Aku ngebayang ini yang The Lord of the Ring loh juga. Enggak, aku kebayangnya sing nanggone Stranger Things. Oh, Tangan panjang. Iya. Alien nih anu ya. Anjir, Itu dia berarti posisi apa sih namanya? Posisi tenda keadaan kebuka berarti ya? Iya kan terbuka terus di sininya ada pohon-pohon, tangan panjang, kaki panjang terus ngerangka. Sumpah itu aku langsung Stranger Things tuh. Anjir. Kalau kalian nonton film Stranger Things. Tapi aku mikirnya tangan panjang bayanginnya maling sih. Ya. Kakak. Iya, kan namanya nyoba, siapa tahu kena gitu. Siapa tahu lucu ya Don ya. Ya enggak apa-apa. Oke, saya baca-baca sebisanya. Takut anak-anak saya kebangun dan ketakutan. Alhamdulillah, anak-anak saya nggak tahu. Lalu, sekitar jam 2-an, di luar tenda terdengar rame banget. Banyak pendaki lain. Mereka baru datang, padahal baru aja saya ketidur. Udah kebangun lagi, denger berisik banget. Saat itu semua kebangun, dan kita bakar-bakar sekalian pipis. Setelah ngantar anak saya pipis, saya duduk di pinggir tenda, melihat anak-anak di api unggun. Dan pada saat yang sama, ada sosok nenek-nenek yang lewat di depan tenda. Tangannya mengepal ke belakang, matanya sinis melihat ke arah saya. Beliau berjalan ke arah puncak melewati tenda saya. Saya nge-freeze, gak tahu harus bilang apa. Setelah sadar, saya bilang, "Astagfirullah." Mendengar itu, suami saya langsung datengin saya dan tanya, "Ada apa?" Lalu saya jawab, "Besok aja pas turun." Jawaban saya seperti itu menunjukkan bahwa saya gak mau cerita lagi. Tapi adik saya tanya melulu. Akhirnya tak jawab. "Wis meniae, tak ceritani. Ono arek-arek wedi kok." Gitu. Ngepal ke belakang, ya maksudnya? Iya, tangannya ngepal ke belakang gini, tapi dia loh Don nggak? Oh iya, kayak membungkuk jalan ya kayak. Tapi dengan tatapan sinis biasanya gini. kalau nenek jalan kan bisa Iya. Oke. Lalu semua diam tuh dan kembali ke tenda masing-masing. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika saya tidur, ada banyak sosok mampir masuk ke mimpi saya. Ada perempuan, laki-laki besar banget di atas pos perizinan, anak-anak kecil berlarian, banyak lah. Jam 5 kita summit dan perjalanan banyak berhenti dan istirahat. Maklum, udah emak-emak. Di tengah perjalanan, hampir sampai puncak, tiba-tiba adik saya berhenti dan mengatakan, "Kak, itu suara apa?" Sambil membelalak. Sontak saya kaget. Saya kira cuma saya yang dengar. Suara eraman keras banget. Kayak harimau mau menikam mangsanya. Ternyata adik saya juga dengar. Dan sepertinya dekat banget. Kami celingak-celinguk waspada. Takutnya tiba-tiba ada kucing besar lewat jalur. Habislah kita. Alhamdulillah, ternyata di pojokan ada sosok tinggi besar, hitam, yang menyuruh cepat-cepat lewat. Tapi yang lihat cuman saya aja. Dan saya bilang ke adik-adik yang lain, "Udah yuk jalan, jangan lama-lama." Dan kita pun jalan lagi sampai ke puncak. Pas perjalanan pulang, aman semua. Nyampe rumah baru diimpiin. Ternyata yang nenek-nenek itu bilang gini, "Tak kira kowe lan koncong-koncomu bakal ngerusuhi nggenku. Tibane ora, mulai ya resikan, dadi anak-anakmu tak jogo." Begitu kata beliau, dan alhamdulillah anak-anak aman dan gak capek sama sekali. Aku artiin ya, si nenek-nenek tadi itu. Kirain kamu sama teman-temanmu bakal ngerusuhin tempatku. Ternyata enggak. Waktu pulang juga bersih-bersih. Jadi anakmu aku jagain. Gitu. Masuk merinding sih pas aku ngebayangin nenek-nenek ngomong loh. Tapi aku in a dream ya, kayak mimpi kan dia. Iya. Iya itu. Shit.
kenapa harus selalu nenek-nenek? Awalnya kakek-kakek, Iya. terus nenek-nenek. Apa kok bisa tahu ya mereka kalau kakek-kakek itu penjaga di sana? Kan kakek-kakek nggak ngomong. Kan ada kemungkinan tadi mungkin dia penjaganya gitu Don. Terus itu cerita dari saya Mas. Maaf kalau seremnya level 1. Hehe. Makasih udah dibacain, kapan-kapan cerita lagi. Oke, santai. Nggak ada cerita level-levelan di sini. Ini bukan mie setan. Oke. Bukan PPKM. Bukan, apalagi itu. Itu cuman cerita horornya Pak Luhut. PPKM. Iya, itu cerita horor juga itu. Di sini nggak ada level-levelan. Semua cerita kalian mau pendek nggak usah minder. Nggak ada standar. Oh ini harus serem, harus terlalu pendek, terlalu apa? Udah cerita aja, nggak apa. Kita kirim welcome. aja, nggak apa-apa. Kirim aja. Tapi tadi sih ya, yang paling bikin kaget ya, yang tangan panjang itu loh. Iya sih. Kayak mikirnya setelah ambil ngomong Stranger Things yo, anjir serem banget sih. Wajah alien nih apa? Di film itu. Di film itu. Kaki panjang anjir. Tapi pas erangan singa itu ada sosok tinggi besar tuh loh. Itu belum tahu fisiknya juga gimana. Iya, cuman tinggi besar itu, hitam yang dideskripsiin dia gitu cuy. Tapi selalu ada di kayak cerita-cerita horor biasanya ada orang tinggi besar hitam. Ada yang di film Marvel tuh bilang Wakanda forever. Iya. Black Panther itu tersalah. Black Panther. Udah mati juga dia. Iya. Chadwick Boseman. Menurutku ya ini kadang-kadang ya kita ngerasainnya meskipun kurang serem. Kalau langsung dikeliatin di situ tiba-tiba ada suara singa. Ngalamin langsung tiba-tiba. Kayak kita yang di Arjuno juga. Kita di Arjuno itu pernah juga yang suara babi. Suara babi ngepek. Itu denger udah Latif ya itu ya? Iya, aku sama Latif itu. Terus kayak dia tuh dikejar sama anjing gitu. Tapi ada suara itunya. Itu langsung deg-degan diem gini aku. Rasanya ubun-ubun kayak mau ditarik gitu. Rasanya ubun-ubun ditiup. Mau kan. Rasanya kayak unyeng-unyeng mencar jadi 3 loh. Langsung nakal langsung. Mau. Unyeng-unyeng itu lu nakal loh. Oke, langsung ke cerita selanjutnya ya. Oke, kita lanjut di cerita kedua. Cerita ini dikirim dari namanya disamarin minta ya. Ya kita sebut saja Rahayu. Panggilannya Rah. Ayu dong, harusnya Ayu. Ayo, langsung aja. Mas, untuk cerita ini nama disamarkan ya. Oke. Ini kisahku sekitar 12 tahun lalu. Waktu aku awal nikah dan hamil pertama. Sampean pernah dengar ada wanita hamil tiba-tiba bayinya hilang? Iya, pernah dengar itu. Aku belum pernah sih. Ada dulu di film Antv juga ada, dia tuh hamil ya. Terus tiba-tiba dia bangun tidur, udah hilang bayinya. Masih di dalam perut. Katanya dibuat tumbal pesugihan-pesugihan gitu loh, Don. Terus. Percaya nggak sampean? Sama, dulu aku juga nggak percaya. Tapi karena aku sendiri yang ngalamin. Anjir. Aku turut berduka ya. Iya. Meskipun itu udah 12 tahun yang lalu Mbak Rahayu. Semoga sekarang udah digantikan dengan anak yang soleh-soleh lah. Amin. Tapi iku pasti ngenes. Anjir. Terus aku sendiri yang alamin, mau percaya atau enggak, tapi aku sudah rasakan. Dulu awal nikah, aku dan suami langsung kos sendiri, kerja seadanya, makan gak makan dirasain berdua, sampai jual cincin kawin, jual HP asal cukup buat makan. Singkat cerita, sekitar 2-3 bulanan setelah nikah aku hamil, dan aku gak tahu kalau sedang hamil. Karena setelah nikah dan tinggal berdua, aku emang sering sakit-sakitan. Setelah dicek ternyata positif hamil. Seneng gak kekira saat itu. Sayangnya aku dulu gak punya uang untuk periksa ke dokter spesialis kandungan dan USG. Jadi hanya periksa USG. USG dan sorry my bad. Dan USG. Jadi hanya periksa ke bidan sampai sekitar 5-6 bulanan. Menginjak kehamilan 7 bulan
Di sini baru cerita dimulai dan saat itu aku posisi masih kerja. Singkat cerita, pernah suatu hari dalam kurung dulu pulang kerja naik angkot lalu turun di Gapura terus jalan sekitar 1 kilometer untuk ke kos. Sumpah ini perjuangannya Mbak Rahayu rek. Wah, respect. Pulang kerja seperti biasa. Turun angkot lalu jalan. Gak tahu kenapa hari itu aku ngerasa gak seperti biasa. Kampung terlihat sepi. Waktu itu sekitar jam 5-an. Ya surup lah. Aku jalan pelan-pelan sambil bawa perut yang sudah mulai ngap. Tiba-tiba ada kakek tua berjalan berlawanan arah. Yang aku sendiri juga tidak tahu beliau keluar dari rumah atau gang yang mana. Karena muncul tiba-tiba, beliau jalannya bungkuk, bawa tongkat, bajunya agak lusuh, sepuh banget. Beliau tanya, kalau mau ke terminal Bungur harus naik bemo apa? Terus aku jawab, naik bemo J. Lalu beliau bilang, berapa bayarnya? Karena beliau tidak punya uang, tanpa pikir panjang aku beri beliau uang 5.000 untuk naik bemo. Setelah itu aku lanjut jalan. Berapa langkah aku noleh dan kakeknya sudah tidak ada. Entah belok kemana, padahal jarak tempatku berdiri ke jalan raya lumayan. Apalagi beliau sudah sepuh dan jalannya bungkuk. 1 kilo. Anjir. Singkat cerita, jadwal untuk kontrol kandungan saya ke bidan dicek lah. Detak jantung bagus dan telingaku masih berfungsi. Aku dengar sendiri detak jantung anakku dan aku masih bisa rasain gerakan plus tendangannya. Lagi seneng-senengnya itu biasanya. Sampai acara 7 bulanan. Oh. Duh emang ngono yuk, misalnya periksa di dokter kandungan. Kayak apa biasanya aku dengerin ya dari Kaskus juga. Biasanya itu kalau pas anak itu kalau diajak ngobrol apalagi sama bapaknya ya, dia diginiin, dia tuh kayak balas gitu loh, nendang gitu. Itu biasanya pas lagi seneng-senengnya tuh. Magic apa enggak emang nature gitu ya kayak. Nature-nya gitu. Oke, lanjut. Aku tidak merasakan hal aneh. Aku berjalan lancar dan selesai perutku dipijat oleh dukun bayi dan diberitahu kalau bakal bayinya laki-laki. Sama seperti perkiraan bidannya. Singkat cerita, 1-2 minggu setelah acara, Pak D temenku meninggal malam dan jenazahnya dikuburkan besok pagi. Nah, besok paginya aku berangkat kerja nebeng temenku ini dan diajak mampir dulu untuk mengambil nasi buat bekal kerja. Dalam kurung temenku gak libur saat itu. Sampai di rumah duka, aku nunggu di depan. Tapi sama temenku disuruh masuk karena jenazah sudah dimakamkan subuh-subuh tadi ternyata. Tapi salahku adalah aku duduk di tempat bekas jenazah itu disemayamkan semalaman. Aku berusaha berpikiran positif. Singkat cerita, beberapa hari kemudian suami bilang kalau semalam dia mimpi di rumah banyak orang pakai baju putih-putih. Kayak ada acara dan dia lihat hanya aku yang kelihatan sedih. Yang ternyata itu adalah firasat karena besoknya di saat aku kerja tiba-tiba ketubanku pecah. Celana sampai basah tapi aku tak ngerasain apa-apa selain celana yang basah. Akhirnya aku pulang diantar temen. Sampai di rumah baru aku ngerasa sepertinya aku akan melahirkan. Itu dia masih umur kehamilan 7 bulan. Tiba-tiba ketuban pecah loh. Tapi kan harusnya ketuban pecah itu kerasa Mir. Maksudnya iya. Kalau aku ngeliat yang di film-film biasanya itu emang tahu, gitu. Tapi dia kayak bangun tidur loh, tiba-tiba udah basah semua, ketubannya udah pecah. Nggak ada ininya udah nggak ada. Duh, tapi emang kalau bukannya ketuban pecah belum tentu keguguran maksudnya. Duh. Gimana sih?
nggak tahu ya, aku belum punya istri yang melahirkan atau ya menurut Kaskus lah gimana. ya menurut Kaskus ya kalau salah satu ininya apa? Salah satu tanda melahirkan adalah ketubannya pecah. Tapi kalau dia masih di umur yang 7 bulan. Kalau 7 bulan biasanya bayinya prematur atau gimana. Baru kalau di bawah 5 bulan biasanya itu keguguran. Tapi keguguran biasanya ada darah-darah gitu sih. Nggak tahu ya ini ya. Tolong nanti Mbak Rahayu tolong cemiu. Di komen, atau semua kalian ibu-ibu yang pernah melahirkan tolong di komen. Komen ya. Kita ini orang-orang yang belum pengalaman. Ya lagian kita gak bakal ngelahirin juga. gitu. Iya. Tapi kon ngerasain nggak sih 7 bulan tiba-tiba? Tapi masa karena sebabnya itu karena dia duduk di Nggak tahu ini. Belum. itu Tadi cuman clue aja. iya Sih. Nggak tahu, kita coba. Ayo kamu lanjutin kamu ya. Lanjut di cerita Mbak Rahayu ya. Nah. Paniklah satu rumah sampai akhirnya suami pulang langsung bersiap ke bidan. Sampai bidan, diceklah detak jantung bayi masih terdengar kencang dan posisi kepala sudah turun ke bawah. Tandanya akan lahir prematur usia kandungan 7 bulan. I said. Entah kenapa tiba-tiba bidan menyuruh saya untuk USG di klinik dan berangkatlah saya dan suami. Sampai klinik saya masih menunggu antrian yang awalnya aku masih bisa rasain gerak bayiku sampai gak terasa gerakan apapun. Dan aku kira bayiku sudah tenang sampai saatnya aku yang di USG. Pas diperiksa dengan santai dokternya bilang, ini apa yang di USG hasilnya normal semua dan tidak ada kehamilan. Anjir, shock banget yo. Fuck. Gila, Anjir. Aduh. Oke. Creepy ya, serem anjir. Terus aku ambek suami gak bisa ngomong apa-apa. aku ambil suami balik. Aku ambek suami gak bisa ngomong apa-apa dan hasil USG aku bawa kembali ke bidan. Aku wes ojom diomong mas jerit gak iso. Aduh. Gak ada ininya loh, gak ada. Ambek cool. Banyak bahasa Jawanya enggak? Lah iya. Ini kayaknya selain Mbak Rahayu nulisnya nggak ada titik komanya, banyak bahasa Jawanya. Ini minta maaf soalnya Hekal kurang paham. kurang paham bahasa Jawa, dia dari Bogor. Masa ambek dibacanya ambek. Iya. Sorry. Ini mulai dari sedih dia shock ya. Shock. Aku ambil suami nggak bisa ngomong apa-apa. Dan hasil USG aku bawa kembali ke bidan dan tak tunjukin ke bidane, langsung lemes. Wis, ojo diomong mas, jerit gak iso, nangis gak iso, cuman iso mematung, pikiran kosong. Akhirnya aku dikasih rujukan buat periksa ke rumah sakit besok pagi. Akhirnya aku pulang dengan posisi perut masih besar loh ya. Duh, perut masih besar. Masih besar tapi kosong yo. Anjir. Besok paginya aku melek. Astagfirullah, perutku kempes mas. Duh. Fuck. Hijau. Wah. Ih. Sampai aku nggak berani keluar kamar, takut sama tetangga. Percaya nggak percaya, tapi aku ngerasain dewe. Harusnya usia anakku sekarang 11 tahunan. Kalau masih ada, tapi sekarang insya Allah aku udah legowo mas. Entah anakku masih hidup atau emang sudah nggak ada, ya sudah. Kalau dia emang anakku dan kalau masih hidup, pasti suatu saat akan ketemu. Wis cukup segini mas. Aku cerita sampai nggak kerasa netes air mata. Sumpah sedih banget sih. Minta doanya semoga segera dipercaya, diberi titipan lagi karena sampai sekarang aku masih belum hamil. Dungakno ya mas. Amin. Tak doain buat Mbak Rahayu yang udah ngirimin cerita ini. Semoga cepat dikasih momongan, diganti sama anak yang lebih sehat, lebih soleh dan soleha. Al-Fatihah. Iki sedih banget. Menurutku emang anjir. Dan sekarang dia udah di usia pernikahan ke 12 apa 11 tadi?
Iya, 12. 12. 12 tahun. Ya kan tadi cerita 12 tahun yang lalu. Ih, re. Ya Allah. Anjir. Kayak fuck. Tapi dia ini ya biasanya kan kalau orang-orang Indonesia nih kalau kayak gitu dibawa ke orang pinter atau apa dicariin gitu. Ini nggak ada kelanjutannya ya. Nggak tahu sih. Aku nggak mau apa Mbak Rahayu tolong ini nggak udah aku nggak nyaranin ya untuk nggak nyaranin. Terus kalau sekarang sih ya maaf ya Mbak yo, gara-gara konten ini jadi sampean buka luka-luka lama, tapi kita doain yang terbaik buat Mbak dan keluarga kecilnya gitu. Tapi udah bagus dia udah let it go, udah kayak Terus accepted lah menerima itu. Ih Don, sedih. Ini aku mau cerita, kamu juga pernah cerita. Jadi ini loh si anak kandung Don, maksudnya anak halal gitu. Anak halal. Ini keluar dari konteks Keluar dari konteks horor ya, tapi biar kita bisa ngambil pelajarannya bareng-bareng. Waktu itu temanku, cewek dia ini. Dia ini punya pacar. Sering EP lah. Iya. Entot pertemanan. Enggak pacar, entot pacar, EP. Sorry. EP. Nah, dia itu sama dia punya pacar sebenarnya. Tapi dia selingkuh sama cowok lain. Ya, temanku ini dia selingkuh sama cowok lain. FWB. Terus dia tuh sama 3 orang nih pacarnya. Ini temennya pacarnya sendiri sama ada orang lain. 3. Aduh. Berarti 3 orang yo. 3 orang. 3 cowok. Akhirnya Don sering-sering kayak gitu, sering sama 3 orang ini akhirnya ketemu lah sama pacarnya, diputusin. Pacar yang pertama, pacar yang beneran, bener pacar. Terus yang sisa 2 masih ya apa karena ini udah sedih diputusin pacar, akhirnya nggak hubungan juga sama 2 orang ini. Terus tapi 2 bulan kemudian ternyata dia hamil. Wah. Habis diputusin itu 2 bulan kemudian dia hamil. Dan usianya 2 bulan. Udah usia kandungan, dia kan kayak masih kuliah gitu loh. Terus akhirnya dari ketiga cowok ini nggak ada yang mau tanggung jawab dong. Wah anjing, nggak ada yang mau tanggung jawab. Sama itu semua. Ya selain ini yang salah bukan cuman cowoknya doang loh dong. Soalnya kalau misal kamu yang jadi cowoknya deh, lho iku anake sapa? Wong aku tepak ngenut awakmu yang duwe pacar, awakmu karo pacarmu ya sering check in dan lain-lain. Si pacarnya juga lu kan lu ketahuan selingkuh. Jadi pokoknya ribet lah gitulah. Akhirnya nyampe ke 3 bulan dia aborsi. Aborsi lah itu dia. Terus udah tuh sekitar 1 atau 2 bulan berlalu kita nongkrong lah bareng-bareng sekitar 7 orang apa 8 orang gitu. Nongkrong biasa kita nongkrong chit chat dan lain-lain. Tiba-tiba si temanku itu nangis. Tiba-tiba terus dia kayak gini gitu. Tiba-tiba nangis dia. Aku tanyain dong sama teman-teman, loh kenapa kok nangis? Aku kangen sama anakku. Aduh anjing. Shit. Ayo. Itu baru usia 3 bulan loh. Usia 3 bulan dan itu ya katakanlah itu hilang, maksudnya disengaja dengan aborsi dan lain-lain. Apalagi ini yang dia tuh bener-bener ngejaga anak pertama ya, semoga dikasih ketabahan lebih lah ya. Iya, untuk Barahayu dan sekeluarga lah. Respect, kita doain. Gak tau lah tadi yang ya ini yang namanya pas air ketuban. Air susu dibalas air ketuban. Air susu dibalas air Jordan. Untung ketuban bukan ke Lamongan. Aduh, iya sih. Ya, semoga candaan-candaan ini bisa menghibur Mbak Rahayu. Udahlah segitu aja. Saya Amir Ahmed, Ramadan Syahid, Haikal Asror. Jangan lupa budal. Mbak Rahayu. Aduh, saat norek. Respect.